Nanti tonton deh tuh Culinary War yang sekarang tahun ini udah keluar tuh. Mas, Ya. emang kalau di kitchen tuh chef emang boleh gondrong ya? Saya setahun sebelumnya itu mengundurkan diri karena gaji tergerus kan. Karena kan cara Chef An menilai satu makanan, cara dia merasakan, terus sudut pandangnya itu tuh saya kagum. Detail dan ya kejam sebetulnya ya. Ini ternyata gede banget guys. Gokil guys. Wow. Bah. Segmen tanya-tanya. Iya. Micin itu boleh dimakan. Mas, Ya. mau nanya, Oke. emang chef itu kalau di kitchen emang boleh gondrong ya? Chef di kitchen boleh gondrong. Sudut pandangnya dulu ya. Boleh dan enggak. Oke, kalau yang boleh itu saya. Gini, gue jelasin. Pernah suatu ketika di konten bunga itu ada yang komentar. Kita screenshot deh komentarnya. Kira-kira pertanyaannya tuh, emang boleh ya di F&B tuh miara jenggot? Nah ini kan ada hubungannya sama rambut gondrongnya. Sekalian menjawab pertanyaan yang ini. Jadi rambut gondrong, jenggot, kuku, kumis itu termasuk dalam grooming kan? Diatur sebetulnya di grooming itu seorang chef atau karyawan yang di dapur profesional itu tuh diatur groomingnya. Salah satunya rambut dan jenggot. Kalau saya itu boleh. Saya langsung ceramah tuh panjang di komentarnya. Mungkin dia nggak baca, tapi saya meninggalkan sesuatu buat orang baca. Intinya sebetulnya nggak boleh anting, jam tangan, rambut panjang, kumis, jenggot. Kenapa nggak boleh? Karena tuh ada hubungannya sama keamanan pangan. Khawatir nanti kalau jenggotnya jatuh, rambutnya jatuh, atau jam tangan kan ada bakterinya nih di sela-sela sini jatuh, atau anting kan ada bakterinya juga jatuh ke makanan, atau bahkan nanti antingnya bisa ketelan kan bahaya. Restoran-restoran yang menerapkan HACCP hasil kemarin itu pasti nggak boleh kumis, jenggot, rambut panjang, anting pas lagi kerja pasti nggak boleh. Kenapa ya? Tadi itu keamanan pangannya diperhatikan. Tapi kalau saya memilih untuk memiara jenggot dan rambut panjang ini sebetulnya ada kaitannya sama mengikuti sunnah Rasul sebetulnya. Jenggot itu kan emang disunahkan, rambut panjang juga, rambut Rasul juga panjang kan. Di beberapa riwayat juga dijelaskan kalau rambut Rasul itu panjangnya sebahu. Asal dirawat. Jenggot saya juga saya rawat. Rambut juga tiap hari sampoan. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak? Boleh. Kalau yang tadi itu di orang-orang luar, chef luar juga rambutnya panjang banyak untuk mengantisipasi pakai topi, pakai penutup rambut dan seterusnya. Terus kalau jam tangan saya pakai di bunga karena hubungannya sama tempo ya. Saya mengatur tempo berapa menit makanan keluar dan seterusnya. Itu saya bolehkan diri saya sendiri dan bunga. Sekali lagi kalau di kitchen profesional yang menerapkan hasil pasti nggak boleh. Itu jawaban saya. Next question please. Bunga kan buka di saat COVID. Nah, di saat yang lain usaha tuh lagi pada tutup-tutupnya, pada bangkrut karena situasinya lagi bener kacau lah. Ya. Kenapa bunga bukanya pas lagi COVID? Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi sebetulnya bunga buka saat COVID itu juga nggak ada pilihan saya. Jadi saya di Cupuatu Resto itu tuh karena dia kegerus sama COVID, dia belum tutup. Cupuatu Resto belum tutup. Saya setahun sebelumnya itu mengundurkan diri karena gaji tergerus kan. Karena kan pariwisata kan anjlok gitu. Otomatis kan gaji karyawan tergerus. Nah, saya termasuk yang pimpinan yang gajinya gede kan. Jadi membebani kan. Membebani saya memilih untuk resign dan buka bunga. Jadi pilihan satu-satunya adalah buka bunga dan saya tekuni gitu sampai sekarang. Nah, kalau gitu Mas, kenapa namanya bunga? Apakah bunga itu maknanya akan membawa kebahagiaan di dalam COVID? Kenapa namanya bunga? Ini sebetulnya panjang bener nih kalau ngomong nama nih. Tapi singkatnya begini. Iya, bahwa bunga itu menjadi awal dari kebahagiaan saat COVID. Jawabannya jadi gini loh, bunga itu kan pengertiannya bahagia ya. Bunga itu kan dari bahasa Jawa, bahasa Sunda juga bunga juga ada. Artinya sama, bahagia. Maksud saya membuat nama bunga itu adalah lebih luas, lebih menyeluruh gitu. Ya itu lebih luas maknanya dari si bahagia itu sendiri. Kebahagiaan, misal kebahagiaan seluruh stakeholder atau shareholder
pemilik bahagia, karyawan bahagia, supplier bahagia, pengunjung bahagia. Semua yang terkait dengan usaha ini akan bahagia dengan porsinya masing-masing. Owner bahagia gimana, karyawan bahagia gimana, gini, pengunjung bahagia gimana, gini, dan seterusnya. Gitu sebetulnya. Oke Mas, lanjut pertanyaan terakhir ya. Oke. Nah, di beberapa konten sebelumnya kan ukuran dari penilaian Mas Yudi di kulineran kemarin-kemarin itu berdasarkan dari penilaiannya Chef An kan? Ngikut sama Chef An. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Chef An di Culinary War di Netflix. Nah, kenapa Chef An? Oke, jadi kenapa Chef An jadi parameter atau rujukan saya menilai, atau saya gampangnya mencontek cara Chef An menilai. Satu, Chef An ini adalah salah satu chef yang punya gelar atau punya predikat 3 Michelin restorannya. Gitu. Nggak banyak di dunia ini tuh chef yang berpredikat 3 Michelin star. Sebenarnya bukan chefnya, tapi restorannya yang dapat. Jadi Michelin star itu penilaian untuk restoran-restoran itu loh. Ada 1, ada 2, ada 3 paling tinggi. Chef An ini salah satu dari 3 Michelin star ini. Dan Chef An itu terekspos melalui Netflix yang Culinary Class War itu. Dan apa ya, cara Chef An menilai satu makanan, cara dia merasakan, terus sudut pandangnya itu tuh saya kagum. Detail dan ya kejam sebetulnya ya. Nanti tonton deh tuh Culinary War. Yang sekarang tahun ini udah keluar tuh. Baru episode 3 tanggal 23 nanti baru episode 4-nya. Bukan episode ya, episodenya baru 2. Itulah pokoknya. Dan ada statement dia yang nilai maksimal itu 9. Bahkan masakannya dia sendiri. Kenapa? Karena setiap masakan pasti bisa dikembangkan menjadi 10. Itu dia alasan dia kasih 9. Dan yang tadi saya bilang terukurnya tuh bukan yang ngasal jeplak gitu, tapi dia tuh benar-benar tahu teknis. Misalnya garamnya lu lupa nggak? Atau cara bakar lu tuh salah. Dijelasin bener-bener detail. Kalau misalnya lu di macam-macam lah. Jadinya ya banyak yang chef dengan 3 Michelin termasuk Gordon Ramsay itu juga sama. Dia juga punya restoran dengan 3 bintang Michelin. Yang paling banyak restoran 3 Michelin itu buat bocoran tuh di Prancis ada 30-an itu restoran bintang 3-nya dan 3 Michelin. Terus di Tokyo ada banyak juga, ada banyak. Dan sebetulnya kan ini dikasih ke, sekali lagi dikasih ke restorannya. Tapi di balik restoran itu kan ada chef yang sangat menjaga kualitas itu, sehingga seperti nempel gitu loh. Ini bintang 3 untuk restoran, chefnya nempel gitu, ketempel juga chef bintang 3 gitu. Itu jawaban saya. Oke, Mas, terima kasih banyak ya udah Oke. menjawab. Mungkin tadi kayak Michelin star tuh bisa lah nanti buat konten sendiri lah. Oke, bagus. Oke. Bagus itu. Kita jelaskan. Oke? Oke, terima kasih Mas. Oke, nanti dulu dong. Jangan main tutup-tutup aja. Penutupan dulu. Kalau kata Prof Mahfud, siapapun diri Anda, jangan pernahlah untuk tetap mencintai Indonesia. Kalau kata Prof Renal Kasali, stay relevant. Kalau kata saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.